Kira nggak ada ya, ternyata ada countdownnya Ada. terlebih dahulu. Gue ngerasa gimana gitu kalau nge-cast pakai jaket jeans tuh kayak bawaannya santuy gitu. Ini kita cosplay ya guys, cosplay menjadi mahasiswa dan mahasiswi. Yoi. Karena kebetulan enggak sih, gue masih muda, Jelly yang udah agak tua. Ah, gue masih anak kuliahan. Kemarin kan ditulis semester 4. Oh, semester 4. Gue semester 6 sih. Ya kan? Ya udah. menjelang pokoknya semester akhir lah. percaya aja sama yang diposting Iya. pubgmobile.esports.id. Betul. Pengen tahu apa langsung cek. Itu fakta Ya. ya, itu fakta yang diposting di PUBG Mobile Esports.id itu fakta semester kita semester berapa, entah itu dari semester real pendidikan asli atau semester caster. Caster Iya. ada semesternya ya sekarang ya. Oh iya Ada benar juga. Fakultas Caster Indonesia. Benar juga. Fakultas Caster Indonesia. FCI. FCI. Oh kalau lulus nanti bisa masuk The Caster. Oh, bisa masuk The Caster ya. Jenjangnya tinggi sekali ya masuk The Caster ya. Cukup menarik. Oke, kita balik lagi menuju ke arah Erangel. Kali ini match ketiga di mana Erangel dan Miramar bakal sering dimainkan untuk di PMCC 2020 kali ini. Milta Power menjadi tempat yang kosong, bahkan Milta pun kosong. Farm ada yang ngisi, mungkin karena ngelihat BTR kok turunnya enak banget di farm. Jadi ada beberapa tim juga yang ingin menyamakan drop zone mereka seperti Bigetron. Betul sekali. Bisa jadi rotasinya mirip tapi belum tahu juga karena kalau kita lihat sejauh ini Novo Repnoya sudah mulai diisi satu tim. Betul? Milbase juga bakal ada satu tim, tapi kalau kita lihat dari penyebaran Unram sepertinya mereka nggak langsung directly ke Milbase. Mereka sepertinya berusaha untuk spread out mencari vehicle-vehicle yang ada di Pulau Selatan. Yes, mereka bakal cari mobil terlebih dahulu untuk mengamankan jalur rotasi mereka. Sebenarnya ya, kalau mereka tadi langsung parasutnya nggak sampai sih, mainin parasutnya nggak sampai, makanya mereka harus cari vehicle dulu. Kalau misalkan parasutnya sampai ke arah Milbase, nggak perlu nyari mobil, soalnya di dekat apartemen, 3 apartemen itu pasti setidaknya ada 1 mobil. Terus di pertigaan kiri setidaknya ada 2. Sepanjang jalur apartemen sampai ke kiri itu biasanya nemu 3 sampai 4 vehicle. Yap, dan circle-nya Iya. ternyata mengarah ke kiri, Betul. ke arah barat dari Erangel. Akankah mengecil ke Ferry Pierre atau Primos? Feeling gue ngecilnya ke Gatka sih, selokan-selokan Gatka ya? Gatka. Karena udah sering banget circle kayak gini munculnya tuh ending-endingnya ya di deket-deket Gatka, di daerah selokan atau enggak di bibir-bibir pantai sebelah kiri. Yep. Dan ternyata untuk match kali ini hanya Oh iya diikuti ya? oleh 15 tim, Pasta. Cuma 15 tim, katanya ada sedikit tactical issue yang terjadi di sebuah tim. Yes. Jadi mereka tidak bisa bermain untuk di match yang ketiga, tapi kita harapkan untuk match keempat nanti mereka bisa join lagi untuk main lagi. Betul sekali. Karena sayang banget hari ini cuma ada 6 match. Jadi kesempatannya itu hanya hari ini untuk 16 tim yang bermain pada Betul. hari ini. Seperti itu. Yes. Jadi besok kita akan melihat 16 tim yang berbeda. Karena akan diambil setiap harinya top 4 agar bisa maju ke National Qualifier. Ini diambil 4 ya, bukannya 8 ya? Yang ini 4, besok beda lagi. Tadi ini Oh, dapat informasi gitu. oke, betul. Oh iya, baru mendengar suara-suara gaib barusan gue ya. Iya. Jadi ada sistem-sistem yang unik juga terjadi di PMCC karena pendaftarnya itu lebih banyak daripada season sebelumnya, daripada PMCC 2019. Ya, otomatis pasti karena ada redeem code juga kali ini. Oh, dan ada perang juga Iya, kali betul ini. juga. Redeem code bersamaan dengan perang dan udah mulai pindah-pindah kursi dari depan belakang, tapi mobilnya sudah mulai berasap. Cukup nekat dalam melakukan rotasi, tapi untungnya dari Amal Esports mereka masih bisa mengamankan tempat mereka. Yap, betul. Aduh, ketemuan lagi di depan ada mobil pula. Mereka akhirnya transit kah? Kalau gue jadi mereka, gue transit sih. Transit. mereka harus transit Oke, sudah terparkir. Karena salah satu playernya ini kalau kita bisa lihat, 3 What? bahkan semuanya belum punya lootingan. Betul. Hanya ada buung puyuh yang di pundak mereka. Betul, belum ada belum ada weapon, belum ada vest, belum ada helm, healingan gua ragu mereka punya juga. Dan di sekitar mereka ada tim STFU dari Universitas Mataram, tim yang bermain dengan cukup bagus ketika di Miramar tadi, dan kali ini kayaknya mereka nggak mendapatkan apapun juga. Mereka Oke. bakal pilih area lain, sementara satu player dari Unram ada Deki yang sudah mulai terkena knockdown dan bleeding out. Ini bahaya banget sih, apalagi mereka masih harus melanjutkan rotasi sebanyak 2.800 meter. Ini mau nggak mau mereka harus diem dulu di tempat ini, bertahan selama mungkin sampai nungguin tim-tim lain mungkin rotasi terlebih dahulu. Betul, dan di daerah school ada 2 tim ternyata. Dari tim nomor 6
ada Legends dan juga tim nomor 10 ada Sportek Unram. Mereka membagi atau men-sharing daerah ini karena biasanya kan apartemen sama school tuh dikontrol sama satu tim, tapi kali ini dua tim. Tim nomor 6 lebih milih ngambil ke arah apartemen schoolnya, sementara schoolnya diambil sama tim nomor 10. Dan itu buruan ya, redeem code diklaim guys ya. Langsung aja ke pubgmobile.com/redeem untuk ngambil hadiahnya. Ini hadiahnya nggak dikasih tahu nih apa nih. Kalau biasanya kan waktu itu di Pempel dikasih tahu hadiahnya kostum, hadiahnya kepala apa gitu. Tapi ini nggak dikasih tahu. Kepala suku. Kepala suku. Ya langsung saja diambil karena biasanya redeem code ini terbatas ya. Jadi nggak Yap. semuanya bisa ngambil. Pokoknya ngambil aja dulu. Siapa tahu itu ternyata sesuatu yang bagus seperti itu. Karena biasanya bermanfaat. Dan sementara kita lihat dari arah school terjadi fight kali ini dari tim 6 Uniap seperti udah mulai rush masuk ke dalam. Ada beberapa player dari Unram, hanya ada 2 player saja kalau kita pantau dari sini. Mereka sudah mulai mengisi school, sudah mulai bergocek-gocek juga dan sudah ada satu player di yang follow up. langsung melakukan backup. Ada mobil yang udah mulai datang kali ini, jumlahnya akan sedikit berimbang 3 lawan 4. Satu mobil lagi juga sudah mulai datang menuju ke arah school. 4 lawan 4, kondisi semakin berimbang dan ada setup juga di bagian dekat gym, Yes, betul sekali. dekat lapangan basket. Ya, mereka akan adu 3 on 3. Enggak. Enggak, ini perang ya. Oh iya. Kita mau perang bukan mau main basket. Oke, ya kita mau perang bukan mau main basket. Kirain gitu kan. Karena ini kan di school gitu. Siapa tahu sesuai dengan temanya, tapi ini sekolah dijadikan universitas. Oh, ini temanya back to school. Karena biasanya anak-anak kampus, anak-anak kuliahan nih, setelah mereka kuliah, mereka kangen SMA. Oh. Jadi back to school temanya ya. Iya, Back to iya. school. Gak apa-apa, nyambungin terus Nyambung, aja. sambung. Ada Ada redeem code lagi. lagi. Baik sekali ya. Admin kita sering mencet redeem code. Wah, banyak ya. Enak loh. Banyak ya. Sebenarnya enak banget buat teman-teman yang lagi nonton sekarang. Kalian juga jangan lupa ya seperti biasa untuk like dan bagikan. Like dan Betul. share, subscribe juga, nyalain notifikasi semuanya di YouTube sama di Facebook ya supaya gak Yap. ketinggalan. Dan kayaknya dari tim nomor 6 mereka mundur lagi deh. Iya, mereka back off. Oh, Mereka iya. balik lagi ke arah apartemen. Mereka tidak ingin melanjutkan peperangan di arah school karena nggak pengen ngerusak ini kali ya, ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Jadi mereka bakal balik lagi dan perang mungkin nanti di last circle-nya. Oke, Blue Zone pertama juga sudah mulai bergerak kali ini, sedikit melambat kembali tempo yang terjadi. Yap, betul. Karena ini udah memasuki round ketiga, jadi Yap. secara otomatis semakin sedikit kesempatan mereka untuk membuka poin. Kayaknya nih kalau bisa kita bilang semakin apa ya, semakin rondenya udah mau habis, ini kayak permainannya bakal semakin lambat sih. Kalau kita lihat ya, tapi masih belum tahu juga karena tidak tahu apa yang terjadi. Kadang-kadang ada beberapa tim yang kayak udah nothing tulus, mereka berusaha untuk semaksimal mungkin, barbar, agresif, keliling compound, kayak main klasik gitu loh. Kalau tim nomor 3 gua rasa nanti ya, kalau di match ini mereka bisa stabil aja mainnya. Mm-mm. Buat match 4-5 kayaknya mereka bakal main tabrak deh. Harusnya ya, karena posisi mereka kan poinnya udah banyak banget di atas tuh 20 sekian. Jadi mereka kayak All out ada aja chance mainnya. gitu ya, all Betul. out ya. Enggak ada yang udah 30-40 malah gua rasa poinnya mereka. Karena tadi kan mereka tinggal dapetin 2 digit kill. 29 tadi dapat 29. 29 sebelum harusnya udah 30-an. 30-an kill yang mereka 30 total poin yang mereka dapetin di 2 match awal tadi di Miramar sama di Sunhawk. Ya betul. Jadi kalau misalkan dirata-ratain kurang lebih setiap matchnya mereka bisa udah ngumpulin 10 poin. Yap. Dan sementara kita lihat kali ini dari area school tadi Unram yang sempat melakukan regroup kali ini kayaknya mereka juga sudah mulai mendapatkan informasi di area bukit-bukit dekat dengan school. Ini sudah ada beberapa tembakan-tembakan dari tim Santuy dari tim Uniap Santuy. Yap. Udah Kayaknya enak sih. santuy. Ada scope 4, M16 juga, M16. Lalu kalau pakai M16 lo burst atau lo single? Buat jauh tapping sih. Single berarti kan? Single. Kalau deket, Kalau dekat Burst. burst. Oh, gue entah kenapa ya, gue M16 tuh selalu gue ubah jadi single. Mau gue kelas combat ataupun perang jarak jauh, pasti bakal gue ubah jadi single. Nggak tahu kenapa. Menurut gue kayak weapon burst itu kayak kurang enak menurut gue. Berarti lo tipenya yang lebih suka satuan daripada banyakan. Iya, gue mendingan yang satuan-satuan aja dah daripada yang banyak-banyak dah. Nggak enak yang banyak-banyak, bikin pusing. Oke, iya, dipahami. Dan seperti kali ini juga dari tim STIE, dari tim 11 juga langsung melakukan rotasi satu arah. Mereka nggak langsung borongan juga. Dan sementara di sisi lain juga ada di area Giorgio Paul, ini ada Unmus. Unmus ini tadi di game pertama ya? WWCD. Yep. Bukan, yang game pertama WWCD itu Uncen.
Unmus ini Universitas Cendrawasih. MVP tadi, MVP Unmus. Yes, jadi udah mulai kelihatan nih tim-tim yang agak mendominasi di mana dari daerah WIT. Tapi sepertinya dari tim nomor 11 ada STIE JB 2018. Ini 2018 angkatan mereka berarti ya? Bisa jadi. Bentar, sekarang 2020 ya? Jadi 18, 1, 2, 19, 3, 4, 20. Oh, semester 6 lah. Semester 5, semester 6 lah. semester 4 ya? Enggak dong, 2018 kan 2 semester. Heeh. 2000 tambah 2. Bener dong antara 5 atau 6. Sekarang semester ganjil kan? Sekarang semester ganjil kan ya, bener ya? Iya, karena gue anak kuliahan berarti iya. Semester ganjil. Sekarang semester ganjil. Kalau di bener. kuliahan, nggak tahu sih gue salah atau bener, tapi harusnya sekarang semester ganjil bukan semester genap. Sekarang bulan Kalau kita nggak tahu, kita kelihatan jadi kayak bukan anak kuliahan pas. Jadi Iya. kita harus, iya bener ganjil. kita harus kompak. Iya, Kita bener harus ganjil. kompak. Bener ganjil ya? Bener ganjil. Bener. Nanti kita tanya sama dosen Flo ya. Sama Pak bener. Flo. Betul. Flo hari ini dosen banget gitu. Dengan jasnya. Padahal kita udah janjian di grup kita pakai jaket jeans ya. Tapi dia pakainya jas. Konsepnya beda. Beda. Jadi- Karena cosplay itu harus lengkap. Ada dosen, ada mahasiswa. Kayak ada guru dan murid ya. Ada maba ntar nih. Besok Sansku suruh jadi maba ya. Oh iya. Gespernya mana? Pakai tali rapia gitu kan, diospekin Gespernya dulu. dipakainya di leher cuy. Biar kelihatan. Kalau duduk kan nggak kelihatan. Oke, sudah ada beberapa tim juga yang mengambil di daerah Selokan Gatka, nge-split bahkan dari tim nomor 9. Dari kita harus juara, mereka bener-bener nge-split dengan mengamankan 2 selokan yang ada di sekitar Gatka. Sementara Unram, Ping, Boom, aduh, Unram, Ping, Boom, oke. Itu tim nomor 10. Ini kayak player ladies dari Boom deh yang dulu. Oh, Pinky ya, benar-benar Pinky yang tadi sempat lo bahas sama Flo. Iya, Iya, yang betul, dulu di betul, betul. victim itu. Itu dia. Sepertinya. Kayaknya pengen coba buat ngambil selokan ya, ngambil alih selokan ya. Sementara dari Uncen juga ya masih pengen rotasi-rotasi Ria aja. Wow, dan tiba-tiba langsung ada baku tembak yang sudah mulai terjadi. Kali ini satu knockdown berhasil diamankan oleh Iqbal yang tadi menjadi MVP di match pertama. Ya betul sekali, sepertinya sudah melakukan setup juga dari tim UYP. Ini tim 3 Uniap Koteka yang sedang berusaha untuk mengamankan position atau placement point mereka. Mereka nggak bisa terlalu barbar, mereka nggak bisa terlalu pasif juga. Gimana pun caranya mereka harus survive dari fight kali ini karena mereka butuh mereka butuh poin lebih juga. Dan sementara dengan adanya knockdown dari salah satu player, ini langsung memberikan informasi buat Unmus sih. Oh, ini tim yang bisa dibilang tim ancaman juga ya buat tim lain seperti itu. Timnya sangat mengancam, tapi rugi buat tim 3 sih kalau mereka tusun sekarang. Betul. Mereka pulang ke lobby sekarang, poin mereka bakal kejar dan langsung di-strap begitu aja dengan menggunakan DP scope 6, namun belum bisa mendapatkan ke knockdown. Hanya mencicil HP bar dari salah seorang player tim nomor 3, sementara satu player lagi bakal di-spray. Kali ini ada sedikit gerakan dan tembakan counter dari tim nomor 3. Yap, betul sekali dari Unmus Famort TPK kali ini juga tadi tidak lagi melanjutkan spraynya, langsung saja melakukan healing terlebih dahulu. Sedikit melambat kembali temponya, bahkan kali ini dari Bay TPK juga melakukan split, dia setup di bawah rumah. Sementara dari tim 3 dari Uniap Koteka, mereka juga mengisi area-area open field di area pinggiran laut. Betul. Nih karena udah mulai perang nih, buat yang lagi nonton di YouTube atau di Facebook, mendingan kalian dukung kampus kesayangan kalian, langsung di spam aja hashtag kampus kalian. Gue nggak tahu yel-yel kampus kalian apa, hashtagnya apa, tapi dukung player dan juga tim yang mewakili kampus kalian sekarang di live chat. Kita buktikan anak-anak kampus tuh kompak cuy untuk mendukung alma mater mereka. Iya, semangat mahasiswa ya. Semangat mahasiswa ya. Semangat mahasiswa. Apa dulu katanya? Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Yoi, mantap. Dan kita lihat dari Iqbal juga hampir saja take down dengan granat yang dilemparkan dari tim musuhnya, dari tim UYP. Betul. Mereka nggak bisa terlalu berlama-lama sih karena mereka masih punya PR untuk rotasi sekitar 500 meter dan mereka harus menyelesaikan fight ini dalam 1 menit. Mau selesaiin atau langsung cabut? Tapi masih circle 2 sih, jadi tahan-tahan aja udah. Selama kit dan healing itemnya semuanya masih oke, gua rasa tahan aja nggak masalah sih. Tapi balik Cuman lagi sayang. itu wasting time karena ruginya adalah tempat-tempat enak yang ada di dalam circle udah ditempatin sama tim lain duluan. Dibalas Itu dia. lemparan granat oleh seorang Iqbal. Belum ada knockdown, hanya mencicil HP bar yang dipunya oleh UYP. Itu dia, dan kali ini agak sedikit lama sepertinya mereka akan Di-push. cukup lama dan ternyata tidak ada satu player dari Taring TPK sudah mulai masuk ke dalam rumah, langsung melakukan spray down dari floating keluar langsung saja di knock and timing yang sangat bagus untuk tim Unmus. Itu karena ada satu player dari Unmus yang ada di arah apartemen dan tim nomor 3 bener-bener ke sandwich banget, semua sisi udah bisa ngelock angle
posisi mereka saat ini, di tapping lagi dengan menggunakan car, mengganti dengan M16. Oh, dia nggak punya senjata auto. Dia punyanya sniper sama M16. M16. Sama senjata ini burst. Berarti bisa dibilang si Iqbal ini backline ya atau sniper. Betul. Dapat satu lagi ternyata Pinky di sisi yang lain di arah Gatka Selokan tadi harusnya itu. Yep. Karena tadi terakhir kali gue ngelihat Pinky dia ada di gundukan tempat waktu itu BTR Chicken yang ngadep ke arah Selokan daerah Gatka. Betul sekali. Di Gatka juga tadi sudah terisi 2 tim. Harusnya semakin ramai lagi karena kalau kita lihat di Gatka tadi berada di tengah circle. Dan sementara dari UYP ini mereka agak sedikit terhempit ya posisinya. Mereka mau nggak mau mengambil jalur pinggir. Tapi dari tim Unmus nih kayak nggak mau ngelepasin sama sekali. Apalagi tahu ini tim UYP. Ini tim Uniap Koteka. Yap, ini tim yang tadi mendapatkan chicken dan stabil permainannya di 2 match awal. Jadi mereka nggak bakal sia-siakan untuk menjatuhkan mereka. Kalau misalkan dari UYP mereka berhasil dipulangkan ke arah lobby, ini bagian atasnya tuh bakal ke reset sedikit lah. Iya. Karena satu tim kesenggol kan, langsung balik ke lobby di urutan ke-15. Balik lagi guys ya, ini harusnya 16. Tapi karena ada satu tim yang mengalami sedikit kendala atau ada gangguan teknis, jadinya mereka harus merelakan match ketiga ini. Ya, betul sekali. Dan tadi sempat kita lihat juga dari tim Undana, kayaknya mereka kembali bermain dengan 3 player. Jadi- Atau emang satu player mereka nggak bisa join, ada tugas enggak, kampus tadi- atau ada jadwal. Tadi di Sunhawk main berempat. Oh, di sana main berempat. Iya. Oke. Oke, dan Miss satu sepertinya lagi. di sini akan terjadi fight juga dari tim 10 dengan tim 16. Sama-sama Unram. Yes. Ini adalah sama-sama dari kampus yang sama, cuman beda tim aja kali ini melakukan spray ke depan, on point sekali Uzinya melalui celah jendela kecil dan bakal langsung di end begitu saja. Oh, ini bakal dipus depan belakang, bakal pusing banget. Satu orang bakal keluar dari arah boxnya sedikit mencari di mana posisi orang sedang melakukan terus menuju ke bagian dalam dari rumah, tapi backup dari luar begitu cepat. Langsung saja Silly berganti untuk melakukan chance weapon, malah ngebuat dia pulang ke lobby terlebih dahulu. Yap, betul sekali. Berarti menyisakan 2 player saja dari tim 16. Mereka langsung back off kalau kita lihat dari pergerakannya. Tapi hati-hati buat tim 10 karena pergerakan dari tim 10 juga sebenarnya sudah mulai diam-diam dipantau sama tim 14. Betul. Tim Unfik Unfik Yoi. Yoi. Yoi dan langsung diamankan begitu aja, sedikit counter shoot dan mendapatkan Pinky. Terjatuh, akan dilempar granat, finishing point akan diberikan. Pinky akan menuju ke arah lobby, tapi apakah lemparan granatnya on point? Pinky sudah terlebih dahulu untuk bergerak menuju ke bagian sebelah kanan. Belum ada finishing point dan langsung ada follow up juga dari tim nomor 10. Berarti Pinky bisa di revive. Yap, harusnya bisa di revive karena dari Divio dengan temannya kali ini masih kekurangan player juga. Mereka hanya berdua saja. Kalau misalkan mereka rush, mereka itu juga bahaya. Itu open field, apalagi dari Unram itu sudah ada backup di belakang. Mereka melakukan backup mobil. Circle-nya Oh iya, ke circle udah arah mulai selokan. Geser kembali dan ini mobil yang diinginkan Pasta. Udah dapat. Oh, udah dapat. Udah dapat. Jelly sudah punya? Belum. Waktu berapa hari lalu ya, kayak 3 atau 4 hari yang lalu tuh ada eventnya cuma 1 hari, ada di shop. Gue langsung top up tuh. Langsung top up. Gue top upnya kelebihan sih. Gue nggak nyangka kalau nggak harus segitu top up, tapi top upnya harus segitu bisa langsung dapat. Karena itu murah, kalau nggak salah satu boxnya tuh 20 UC. Oke, berarti gue ketinggalan info ya. Alright. Gue terima kasih banget ya buat teman-teman komunitas yang tiba-tiba pagi tuh ngetekin Instagram gue, nge-DM gue bingung tiba-tiba DM, pagi ini banyak banget, ternyata ada event dari PUBG Mobile. Dacia emas, wah tuh langsung gue top up dengan cepat ya. Mobil yang diidam-idamkan akhirnya kebeli teman-teman. Dan sementara kita lihat dari area Gatka Selokan kayaknya udah mulai terjadi penumpukan. Yap. Sejauh ini belum ada satupun tim yang tumbang. Berdasarkan informasi tadi kan tadi satu tim saja yang tidak ikut, tapi terjadi burst dari M16 Ragna XX Unram berhasil knockdown satu player dari tim 11. Bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin pertama untuk tim nomor 9 untuk kita harus juara. Mereka sudah mengamankan di bagian selokan. Sementara di ujung selokan sebelah kiri sudah ditunggu juga sama satu tim. Tadi kalau nggak salah ada yang ngambil, ada yang ngontrol selokannya itu dibagi 2-2 deh. Tapi saat ini kayak mungkin agak kurang ada worth lagi. it, tapi akan disamperin sama tim player kill, disamperin menuju ke arah tim nomor 9. Mereka bakal terhambat di arah selokan, mereka bakal perang di arah selokan, sama-sama mengontrol daerah selokan sekitar Gatka. Alright, berarti selokan ini sudah mulai diisi oleh 4 tim. Ini akan menarik kalau misalkan circle-nya itu ternyata nggak di selokan. Jadi mau nggak mau ada satu tim yang harusnya keluar. Ya, mereka harus try hard dan ada satu AWM yang diamankan oleh pemain dari Unfik tadi. Mendapatkan satu kepala namun belum dikonfirm menjadi sebuah kill. Sementara dari tim nomor 11 STIE
mereka masih menahan di bagian rumah, dan dari Undana juga masih menahan di bagian compound, di bagian rumah. Belum ada gerakan agresif di antara tim 11 dan juga 13, hanya mengontrol di bagian sekitar compound mereka. Yes, betul sekali. Berarti ini menarik adalah rotasi-rotasi tim-tim dari kampus ini udah menyerupai dari pro player juga. Dari Aulia pun melakukan spray dengan DP kali 3 ke arah depan. Ada satu tim, satu player yang sedang berusaha untuk melakukan rotasi dengan baginya dan berusaha untuk meng-secure juga vision ke arah rumah-rumah. Berusaha untuk mendapatkan informasi. Sebenarnya ada berapa rumah yang mulai diisi oleh tim-tim. Mereka harus tahu nanti andai kata circle-nya nggak di situ, hampir saja Iqbal ter-takedown, mereka harus rotasi kemana. Dia berani banget loh. Dia berani banget ngambil sisi untuk ngelakuin pick, tapi open banget Open badannya dia. banget. Itu open banget. Karena nggak ada compound sama sekali dan tadi dia nggak berada di low ground seperti ini. Betul, dia tadi sedikit analognya geser banget ke arah kanan, dia keluar dari cekungannya, dari mangkoknya. Dan Anthem ternyata berhasil diamankan. Undana, satu pemain mereka knock, namun ada trade knock yang terjadi. Masih bisa menguasai daerah kompon yang dari tadi mereka tempatin. Dan mereka punya 3 vehicles. Untuk rotasi gua rasa bakal mudah untuk Undana. Sementara dari Unmus mereka masih ingin memantau daerah sekitar terlebih dahulu. Unram satu orang, kali ini Sora di knockdown begitu saja. Dan lagi-lagi ini hanya ngikis jumlah player yang ada, belum sampai ngikis satu tim ke arah lobby. Ya betul. Jadi secara otomatis nanti di circle 4 dan 5 itu bakal hektik dan chaos. Karena di mana masih banyak sekali tim-tim yang berkumpul, mereka berusaha untuk mengamankan placement point, mereka berusaha untuk juga mendapatkan kill point. Dan sementara kalau kita lihat dari tim-tim lain yang tidak dapat vehicle seperti Unchan kali ini dari tim 2, kayaknya mereka harus menggunakan kaki untuk rotasi. Ada nggak sih mobil? Nggak ada ya dari tim 2. Oh itu tryhard sih kalau Tryhard mereka tuh. pengen rotasi. Tapi apakah open field yang bakal mereka amankan dari UYP? Masih ada beberapa tapping juga, burst tapping dari Sti. Ini tips and trick yang kalau nggak salah pernah di-share juga sama Ryzen. Jadi dia nyaranin kalau lo pakai DP jangan lo pencet full auto atau jangan lo single tapping, tapi lo burst setidaknya 5 sampai 8 peluru. Karena peluru di awal itu yang paling stabil ya. Yes. Yang kayak bisa dibilang hampir terasa tidak dari coilnya. Betul. Kalau lo makainya DP itu tips and trick dari Ryzen ya. Dari Ryzen 5 peluru lah minimal lo. Deret kan berasa tuh jumlah pelurunya yang keluar berapa, dan kalian bisa lihat jumlah peluru yang keluar dari angka nih kayak gini 47, ntar kalian lihat berapa berkurangnya kayak gitu. Betul sekali. Dan ini bakal terjadi kepadatan yang sangat tinggi ya. Selokan lagi. Ramai banget karena circle-nya ini masih berada di open field dekat dengan Gatka. Jadi kalau kita lihat tadi daerah dari kayak jam 6 sampai jam 9 tuh padat banget. Yap. Jam 6 sampai jam 9. Ini circle-nya ngedona ya. Ngedonate. Ngedonate ya, ngedonate. Bukan donasi ya, donate. Wah, Ada yang jatuh. Madara. Madara, what happened Madara? Ada yang jatuh. Wah, Edo Tensei-nya nge-lag kayaknya tadi. Terus tiba-tiba dia terjatuh seorang diri gitu aja. Wah, udah mulai terkikis tuh. Unmus sih udah mulai bonyok pemain-pemain mereka. Dan tim 14 rotasi di belakangnya Unram. Tidak ada baku tembak dari Unram karena Unram juga sedang dalam posisi yang sangat sulit untuk masuk lebih tengah ke dalam circle. Ya, masih terlalu fokus juga dengan tim-tim lain yang berada di depan mereka. Dan sementara kita lihat dari Unfix sepertinya berhasil untuk mengamankan satu gubuk kali ini, satu gudang yang dibagi 2. Bahkan sudah ada suara-suara peluru masuk ke mobil-mobil sekitar Wah, gudang. ban kempes tuh. Wah, ini Ban satu kempes tuh. Geser lagi, geser lagi. Masuk, buka tutup karena kita emang ya ada pintunya. Iya, betul sekali. Apalagi ada smoke. Jadi udah pasti itu ada orang. AWM-nya cuy. Pace nih bener-bener garang banget uy. Berata masih di dalam rumah dan mereka bakal ngumpul lagi. Gezin. Wow, tim nomor 2 nih. Oke. Tinggal 3 player mereka. Gue baru nggak. Kenapa? Enggak, Gezien. Iya, Kan Gezien. diubah N sama J-nya. Oh, jadinya Genji. Genji. Salah. Oke. Genji. Mirip-mirip serupa tapi tak sama. Dan sementara kita lihat, oh akhirnya ada satu tim kembali yang sudah mulai dipulangkan. Tadi sebenarnya dari Unmus ya, Unmus dengan tim apa tadi yang sedang fight. Terlihat Ah, ini dia kayaknya. nih, jagoan gua nih, Bintio. Oh tadi pas di match 1 ya. Iya, pakai belangkon dia tuh. Mana? Tadi helmnya skin belangkon. Keren cuy. Kearifan lokal Coba ya. Pak, itu lagi dong yang tadi dong. Bintio Pak, Bintio Pak. Gue pengen lihat Bintio. Mana Bintio nih, Bintio. Masih dicari ya. Pak kayaknya. observer Pak, Bintio Pak.
Sabar bang katanya bang. Oke, sementara Tommy bakal melempar granat. Langsung saja ke arah mobil yang baru datang di kompon mereka. Adakah steal kill, belum ada steal kill, tapi sepertinya Tommy masih melakukan close combat di bagian luar dari rumah ini. Dua orang sudah mulai terlihat, satu berhasil diamankan, satu orang lagi mau keluar pintu, malah nabrak ke arah pintunya dan masih ditembak. Cukup low HP, Tommy harus berhati-hati. Iya, tadi sampai merelakan dirinya keluar zona demi mendapatkan satu player yang tersisa kali ini. Tapi dari Ragna XX sepertinya sudah mulai mendengarkan step kembali, berusaha untuk mengamankan di depan rumah. Dan ada bakaran api cemburu di depan dari Ragna XX. Dari player dari tim 13 sepertinya masih bisa bertahan. Undana Anthem, last man sepertinya dari tim 13. Masih berusaha untuk menggocek, jangan langsung saja di end untuk Undana Aulia. Tapi Anthem masih bertahan, kali ini di belakang mobil. Digocek oleh dua player, Ledakin Ragna mobilnya XX. pasti. Aduh, ketutupan dan sebentar kita Dia lihat- masuk lagi ke dalam masuk rumah. lagi. Wah, benar-benar digocek abis-abisan nih. Let's go Anthem. Apakah bisa menghadapi dua player yang ada di bagian luar rumah? Kali ini masih bermain TPP terlebih dahulu. Anthem keluar lagi bermain kucing-kucingan dan tersandwich dari dua sisi. Tidak bisa bergerak kemana-mana lagi, bahkan dia harus dipulangkan menuju ke arah lobby bersama dengan timnya. 11 tim tersisa 37 orang yang masih bermain di circle yang kelima. Ya betul sekali. Setup dari Unram ini bagus banget. Dia berhasil untuk mengelok posisi dari Anthem juga. Tadi dipancing dengan satu player, tapi ternyata dua playernya sudah berada standby di belakang sana. Tapi kali ini kita akan melihat fight antara Unmus dengan Unram. Kali ini sudah ada straight knock yang terjadi. Bahkan Rochester berusaha untuk melakukan spray dari depan, tapi reload yang terjadi di depan jendela persis menyisakan last man standing untuk Unram. Rochester kali ini akan berusaha untuk memasak granat, dilemparkan. Akankah mendapatkan satu? Splash damage-nya lumayan sakit. Lumayan menyakitkan, bahkan ngebuat dia langsung lompat dari rumah untuk turun ke bawah dan melakukan healing. Akan sangat sulit untuk melakukan revive ke temannya yang sudah terkena knockdown karena dia butuh effort, dia butuh setup smoke. Dan granatnya memulangkan Unram ke arah lobby. Gue tadi bingung nicknya Unram ada X-nya di sebelah mana gitu kan. Karena ini Unramnya ada banyak banget. Betul, Unramnya banyak banget. Ada 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tim dari Unram. Mantap. Berarti semangat bermain PUBG Mobile, semangat kompetitifnya tinggi dari Gue Unram. curiga cuy, di Unram ini ada UKM Esports kayaknya. Karena timnya banyak banget dari Unram. Kalau kampus lain ada yang pusing bang, kalau gue daftar solo ntar timnya bisa kebentuk nggak? Ini mereka daftar solo pun gua rasa masih bisa nambah 3-4 tim lagi, Jel. Iya, mereka ada komunitasnya dan sementara kalau kita lihat juga dari Unpick ternyata berhasil mengeliminasi satu tim, tapi ternyata ada third party sampingnya ada Unram lagi. Unramnya cukup banyak ya. Iya, habis down satu Unram terbitlah Kenok. Unram kembali dan langsung splash saja damage. splash damage menuju Sleepy. Sama-sama splash damage. Tapi satu pemain dari Unram dipulangkan menuju ke arah lobby, ditembak ternyata sama tim nomor 8. Ada Universitas Cendrawasih atau Uncen yang mengganggu pertarungan Unram dan juga Unfik. Yes, betul. Dengan adanya gangguan tersebut dimanfaatkan oleh Apache untuk melakukan revive dan reset kepada teammates-nya. Di-push. Wah, digangguin lagi. Ada Digangguin third lagi. party dong yang datang. Tiba-tiba datang begitu saja. Ada Legends dari Universitas Yapis Papua. Datang langsung menghajar satu tim. Dipulangkan kembali menuju ke arah lobby. Kali ini tim nomor 3 terselamatkan. Namun mereka masih harus melakukan healing terlebih dahulu. Oke, dan ternyata tim 6 ini sama-sama dari Universitas Yapis Papua. Seperti tadi Uniap Koteka. Oh, mereka akan ketemu nih, tim 6 sama tim 3 sama-sama dari Universitas Yapis Papua. Betul. Ditembak dari arah belakang. Satu lagi tertangkap. Ada puzzle dari UYP langsung di knockdown. Ada beberapa knock juga yang terjadi. Bahkan ada yang dipulangkan karena ledakan dari mobil. Betul. Jadi ini fightnya cukup intens di mana-mana. Yang paling santuy kalau kita lihat sejauh ini tim 10 Unram ya yang di paling atas. Tapi mereka nge-split loh. Ya, 3-1 mereka 3-1. nge-split. Cukup berani sih nge-split kayak gini di circle yang ke-6. Berarti yang satu player itu ditugaskan untuk mendapatkan informasi ya di bawah. Ya, mungkin bisa jadi untuk mempertahankan backline-nya juga. Betul, dan Puzzle kayaknya udah nggak bisa nyelamatin temannya lagi. Karena Blue Zone terlalu menyakitkan, tapi granat memberikan splash damage. Ditungguin di bagian depan TPP HBD. Satu kue dan juga lilin yang cukup lengkap tadi. Sementara nggak bisa bertahan lagi. Skyzy pun tumbang dan dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi santuy. Ada threat knock yang terjadi, last man standing hanya menyisakan zone seorang diri saja. Harus menghadapi dua pemain dari Uncen. Iya, betul sekali. Uncen langsung saja mengamankan poin-poin tambahan, berhasil untuk melakukan revive kembali dari Snoopy menuju ke Raize. Raize tanpa N.
Ya, Iya. Kalau Ryzen. sama N jadi Ryzen. Ryzen, betul. Mungkinkah Ryzen? Apakah ini iya, masa depannya Ryzen? Bisa jadi. Ryzen lebih muda harusnya dari mereka. Oh, jadi ini kakaknya. Ini kakaknya Ryzen, ini kakaknya Ryzen. Oke. Wah, Ian juga dapetin satu tuh. Ah, kelihatan bos. Free shoot dari high ground. Satu cacing yang tertangkap di arah lower ground. Tidak bisa bergerak kemana-mana lagi, bakal menjadi free point untuk Uncen. Yes, betul sekali. Ternyata sisa 2 tim saja kali ini, Unram versus Uncen. Yang mana yang akan menang winner chicken dinner kali ini. Ternyata Snoopy juga take down, terjadi trade knock. Bakal langsung di-rash oleh Raize dengan Scar. L-nya bakal maju ke arah depan. Right through the smoke ke arah depan. Dibuka scope kali ini namanya. Dapetin lagi. 2 down dari tim 10. Ini bakal menjadi keuntungan untuk Uncen. Satu player dari tim nomor 10 kejebak tuh di belakang, di dalam rumah. Dalam rumah. Gua rasa ini bakal jadi WBCD buat Uncen sih, harusnya ya. Harusnya WBCD buat Uncen. Harusnya, kalau tidak terjadi kesalahan. Dan sementara skipper berhasil untuk melakukan healing juga. Berarti last man standing dari tim 10 harus masuk ke dalam zona, begitupun dengan tim 8. Nah, kita lihat ya. Tim 8 sudah naik mobil. Bakal langsung di-rush kah? Atau Mau seperti apa? disisirin terlebih dahulu. Udah sih, ini udah nggak bisa harusnya. Ini bakal menjadi chicken untuk Uncen. Tapi ini lebih cepat loh, Cil. Sebelumnya tuh Apanya? sampai circle 8, circle 9 bahkan. Miramar tadi sampai blue zone-nya nutup. Sampai habis, yes. Uncen berhasil mendapatkan WBCD untuk di round ketiga PMCC 2020. Selamat untuk Uncen dengan berapa kill tuh? 8 8 kill. 8 kill, 15. Berarti 23 total.